Untuk selanjutnya, pemaparan laporan dari Ibu Tanti Andani SPD, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Adit atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kota Surakarta, Ibu Sri Wuryanti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar serta Bapak Ibu guru tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara seminar pada pagi hari ini. Perkenankan izinkan saya untuk menyampaikan paparan hasil laporan yang telah saya buat berkaitan dengan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta. Berikut adalah data diri saya. Saya bernama Tanti Andani SPD. NIP saya adalah 19909222024212033. Jabatan saya adalah guru bahasa Indonesia. Kemudian tempat tanggal lahir di Karanganyar 22 September 1990. Unit kerja saya adalah di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Riwayat pendidikannya, saya belajar di SD Negeri 4 Alsuo, SMP Negeri 3 Gebak Kramat, di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, dan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada orientasi saat ini, latar belakang yang saya tulis adalah orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik. Judul laporan yang saya angkat pada seminar hari ini yaitu Dari Kata Menjadi Karya adalah upaya meningkatkan literasi bahasa Indonesia melalui media buku antologi di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta yaitu mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh, berlandaskan iman dan takwa, serta berbudaya lingkungan. Untuk misinya, yaitu menghasilkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa serta unggul di bidang akademik dan non-akademik di tingkat internasional. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik dan menyenangkan sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. Yang ketiga, meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan yang adaptif dan berkarakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, kemampuan, dan mengembangkan budaya lokal dalam kebinekaan global. Yang kelima, melibatkan partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan stakeholder untuk mengembangkan kreativitas pelajar. Yang keenam, menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat serta cinta terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan kesadaran peserta didik dalam bidang kependudukan. Untuk identifikasi isu dalam laporan yang saya buat, yang pertama yaitu rendahnya minat menulis dan kurangnya media ekspresi untuk literasi. Yang kedua, kecenderungan siswa yang kurang terlibat aktif dalam kegiatan literasi yang bersifat produktif, seperti berpikir kritis, berdaya imajinasi, menulis kreatif, berekspresi diri, dan mengapresiasi karya siswa. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan literasi siswa pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang bersifat satu arah dan minimnya ruang eksplorasi untuk literasi siswa. Yang keempat, pentingnya menghadirkan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia
yang mampu meningkatkan minat dan kemampuan literasi siswa. Isu yang saya angkat pada laporan ini yaitu strategi implementasi pembuatan media buku antologi untuk meningkatkan sekaligus mendorong terciptanya budaya literasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian gagasan yang diangkat adalah dari kata menjadi karya sebagai upaya meningkatkan literasi bahasa Indonesia melalui media antologi di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Rencana hasil kerja untuk kegiatan pertama, di mana ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melakukan observasi di pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pembelajaran saya di kelas tentang keterampilan literasi siswa. Kemudian mengidentifikasi faktor penghambat keterampilan literasi siswa tersebut. Yang ketiga adalah melakukan survei wawancara terhadap siswa yang berkaitan dengan minat menulis berhubungan dengan materi puisi. Karena nanti untuk pembuatan buku antologi yang materi akan saya gunakan adalah puisi. Yang keempat, melakukan analisis tentang keterampilan menulis puisi bersama siswa di kelas. Output atau hasilnya, dokumen dan data pemetaan penghambat dan rendahnya literasi bahasa Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pemilihan media yang tepat agar keterampilan literasi meningkat. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor, yaitu kepala sekolah dan guru pada pelajaran yang 1 MDMP yaitu Bahasa Indonesia tentang media buku antologi dengan materi puisi untuk meningkatkan keterampilan literasi. Yang kedua, membentuk tim fasilitator dari guru se-MDMP dan juga pustakawan dan pendamping literasi. Yang ketiga, menyusun panduan teknis penulisan dan media publikasi untuk karya buku antologi. Yang keempat, menentukan media publikasi yaitu buku cetak atau nanti dalam bentuk digital. Hasil atau outputnya, yang pertama mendapatkan arahan dan saran serta masukan dari mentor beserta guru lain tentang bagaimana meningkatkan literasi dengan buku antologi tersebut. Yang kedua, dokumen panduan teknis penulisan puisi dan juga buku antologi dan penentuan media publikasi yang akan kita gunakan. Kegiatan yang ketiga yaitu tentang yang pertama, menyusun rancangan modul ajar. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, menyusun modul ajar dengan materi puisi yang akan nanti diterbitkan dalam buku antologi. Yang kedua, membuat pengumpulan karya yang sudah ditulis oleh siswa nanti akan dikumpulkan melalui Google Form atau Google Drive. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian karya yang objektif. Yang keempat, membuat rancangan atau layout yang nantinya akan bekerja sama dengan tim desain grafis atau dari ekstra foto sinema yang ada di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Untuk output dan hasilnya, yang pertama adalah adanya dokumen tentang modul ajar, tentang materi puisi dan buku antologi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi secara digital untuk proses pengumpulan karya siswa. Yang ketiga adalah adanya dokumen rubrik penilaian siswa. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan mata pelajaran atau materi puisi. Yang kedua, memberikan pendampingan terhadap proses penulisan puisi bersama tim literasi. Yang ketiga, melakukan seleksi karya atau penyuntingan dan juga layout bersama dengan tim desain grafis. Yang keempat, menentukan buku antologi puisi untuk satu kelas di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah digitalisasi hasil karya buku antologi puisi yang di awal dibuat di dalam Canva sebelum buku itu diterbitkan. Output atau hasilnya yaitu terbitnya buku antologi siswa dengan materi puisi di mata pelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk cetak dan nantinya akan diarsipkan bekerjasama dengan perpustakaan sebagai bahan literasi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana apresiasi dan motivasi untuk siswa dalam menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa dinikmati untuk siswa itu sendiri maupun orang lain.
Yang ketiga, pembentukan budaya literasi sekolah, bahwasanya buku antologi ini nanti memiliki ekosistem yang mendukung kegiatan literasi sekolah yang memang bentuknya adalah buku cetak. Yang kelima, tahapan evaluasi, di mana kegiatannya adalah melakukan evaluasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan perbaikan untuk rencana ke depan. Yang ketiga, mempromosikan dan publikasi melalui media digital buku antologi puisi yang nantinya bisa e-antologi, dan bekerja sama pada guru yang lain ataupun dengan perpustakaan, bekerja sama juga dengan desain grafis. Yang keempat, melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Untuk output atau hasilnya, yaitu mendapat hasil evaluasi terkait media buku antologi, bahwasanya buku tersebut dapat meningkatkan literasi siswa terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk rencana kerja 5 tahun, di tahun pertama yaitu berkaitan dengan kegiatan fondasi literasi, di mana kegiatannya adalah yang pertama, pemetaan minat dan bakat atau keterampilan tentang penulisan karya siswa yang berkaitan dengan literasi. Yang kedua, adanya pembentukan tim literasi baik dari guru MGMP dan juga bekerja sama dengan guru mapel lain. Yang ketiga, adanya atau pemilihan duta atau kader literasi dari siswa. Kemudian yang keempat, penerbitan buku antologi kelas yang menggunakan materi puisi di kelas bahasa Indonesia dalam posisinya adalah 1 kelas terlebih dahulu. Untuk output atau hasilnya, yang pertama, laporan pemetaan minat dan bakat siswa terhadap penulisan karya dan keterampilan literasi. Yang kedua, terbentuknya tim literasi sekolah oleh guru. Yang ketiga, terpilihnya duta kader literasi, serta yang keempat, adanya dokumen buku antologi yang nanti akan diarsipkan di perpustakaan. Di tahun kedua, setelah adanya evaluasi di tahun pertama, apabila nanti evaluasinya berjalan dengan lancar dan menghasilkan karya yang baik, di tahun kedua akan adanya pengembangan keterampilan menulis atau produksi karya itu dengan materi yang lain. Kegiatannya yaitu yang pertama, sosialisasi dengan guru 1 MGMP dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, pendampingan intensif tentang penulisan karya dengan materi puisi. Kalau di tahun pertama itu dengan 1 kelas saya, nanti di tahun kedua adalah dengan kelas yang lain yang mungkin di 1 angkatan. Yang ketiga, berkaitan dengan kegiatan seleksi dan penyuntingan karya. Nah, kalau untuk 1 kelas itu nanti hasil karyanya dari anak-anak semua akan diterbitkan. Tapi nanti kalau untuk yang kolaborasi dari kelas dengan guru MGMP, nanti akan disunting, akan dipilih karya-karya yang terbaik untuk yang dijadikan kolaborasi. Tapi untuk yang antologi di 1 kelas itu semuanya akan diterbitkan. Yang keempat, pemetaan buku antologi di tingkat MGMP. Output atau hasil yang dapat diperoleh yaitu dokumen buku antologi dengan beberapa kelas yang berkolaborasi. Yang kedua adalah publikasi. Nah, di sini bekerja sama dengan majalah Gema, karena di dalam majalah Gema juga ada salah satu rubrik tentang puisi. Jadi nanti puisi terbaik dari anak-anak atau dari siswa akan diterbitkan juga di majalah Gema sekolah. Yang ketiga, untuk desain atau layout nanti yang kita bekerja sama dengan desain grafis. Yang keempat, adanya dokumen pengarsipan. Di tahun ketiga, untuk tahun ketiga adanya perluasan jejaring. Kalau tadi di tahun kedua itu bersama dengan 1 MGMP, di tahun ketiga ini maka akan adanya sosialisasi dan kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Nah, di sini sebagai contohnya adalah mata pelajaran bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kurang lebih untuk materi bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, mengadakan lomba penulisan. Nah, kalau untuk materi di sini saya memilih cerpen karena di tahun pertama tadi sudah puisi, kemudian di tahun ketiga ini akan lebih
berekspresi lagi dengan pemilihan materi yang berbeda, dan mapel yang digunakan juga mapel yang berbeda. Yang ketiga, bekerja sama dengan penerbit, karena nanti buku antologinya itu akan dicetak. Nah, di sini ada kemungkinan nanti bekerja sama dengan Nyalanesia, di mana Nyalanesia itu salah satu seperti PTJ, penerbit buku, di mana itu sudah ber-ISBN. Nah, itu bisa bekerja sama untuk menerbitkan buku antologi dari sekolah, baik itu nanti yang satu mapel se-FGMP ataupun dengan mapel yang lain yang sudah ber-ISBN. Output yang dihasilkan adalah dokumen buku antologi yang berkolaborasi dengan mapel lain yang ber-ISBN, pengarsipan di perpustakaan, kemudian adanya desain layout. Anak-anak juga diberi keterampilan untuk mendesain yang bekerja sama dengan desain grafis, dan juga yang keempat, memberikan penghargaan dan rasa bangga terkait hasil karya anak yang nantinya dicetak. Untuk di tahun keempat, kalau di tahun ketiga jejaring sosial di luar, nanti yang keempat adalah kita mau mendigitalisasi literasi. Digitalisasi literasi yang tadinya buku cetak, di tahun keempat akan adanya pelatihan penulisan digital atau e-book atau e-antologi yang berkolaborasi dengan guru lain atau ahlinya, atau nanti dengan ekstra foto sinema yang ada di sekolah. Dan yang kedua, kita mendigitalisasi karya-karya yang sudah dihasilkan oleh anak menjadi e-antologi. Kemudian untuk output dan hasil, itu digitalisasi e-antologi dari karya siswa yang bentuknya nanti bisa PDF atau bisa e-antologi, dengan materinya tergantung nanti dari puisi tadi yang sudah dibuat, kemudian untuk cerpen yang berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, buku e-antologi ini juga akan dipublikasikan di media sosial sekolah yang bentuknya e-antologi. Kemudian di tahun kelima, yaitu berkaitan dengan refleksi dan regenerasi, di mana kegiatannya adalah ketika di tahun keempat itu sudah berhasil dan kita mencetak buku yang ber-ISBN, itu harapannya nanti di tahun kelima kita bisa berkolaborasi dengan satu MGMP di tingkat Kota Surakarta. Jadi kita bisa mengundang beberapa sekolah yang tarafnya masih satu MGMP nanti untuk mengadakan lomba penulisan puisi, untuk mengadakan seminar yang berkaitan dengan puisi ataupun cerpen yang nantinya hasil karyanya itu dari berkolaborasi satu sekolah dan sekolah lain sekota Surakarta dibentuk menjadi buku antologi atau e-antologi. Kemudian yang kegiatan kedua yaitu mengadakan pameran buku. Pameran buku di sini karya-karya terbaik siswa yang sudah diterbitkan. Hasil atau outputnya yaitu dokumen buku atau antologi yang berkolaborasi dengan sekolah lain, dan juga hasil-hasil karya anak yang sudah diapresiasi. Nah, ini adalah beberapa contoh puisi anak yang kemarin sudah dibuat dalam bentuk tulisan terlebih dahulu untuk di pembelajaran di kelas. Ada beberapa. Next slide. Nah, untuk penulisan ini anak-anak memang masih secara manual dengan kertas, dan setelah di akhir pembelajaran adanya apresiasi dari guru. Nah, untuk refleksinya, puisi-puisi ini nanti ketika di pembelajaran itu akan diberikan penilaian oleh guru. Setelah puisinya ini ditulis dalam bentuk tulisan, nah anak-anak berkolaborasi atau siswa berkolaborasi dengan media foto sinema atau desain grafis untuk melayout yang nantinya di pembelajaran itu masih menggunakan Canva. Nah, ini ada contoh layout yang sudah dibuat meskipun bentuknya sederhana. Nah, ini buku antologi puisi di mana puisi-puisinya ini terbitan atau penulisan dari anak-anak yang sudah dihimpun
menjadi buku antologi puisi. Hanya beberapa sih Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama tadi puisinya memang belum disertai dengan foto, tapi nanti, nah ini masih puisinya belum disertai dengan foto anak-anak. Nah, agar anak-anak itu lebih ekspresi lagi dalam atau lebih ceria lagi, lebih mudah untuk membuat puisi, ini juga disertai foto. Jadi karya siapa dan juga fotonya itu anak-anak bisa terpampang di dalam antologinya nanti. Nah, contoh untuk buku antologi. Nah, ini kalau yang tadi dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kalau yang ini nanti bentuknya yang antologi tapi memang masih dalam taraf yang sederhana. Bukunya ini berupa hasil-hasil dari karya anak tadi. Nah, ini nanti juga bisa disosialisasikan, bisa diterbitkan di media sosial yang ada di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Begitu Bapak Ibu untuk paparan hasil seminar dari saya. Kesimpulannya yaitu di mana buku antologi ini dapat meningkatkan hasil literasi siswa di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Begitu Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu Sarah. Jadi pertama saya Sarah Kristi sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Yang akan saya tanyakan, mengapa media buku antologi ini dipilih sebagai sarana pengembangan literasi? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarah atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk media pengembangan literasi itu banyak nih Bapak Ibu. Mengapa saya memilih buku antologi ini? Salah satunya di mana dengan buku antologi ini hasil kreativitas anak-anak itu yang tadi berupa puisi, berupa cerpen itu dapat tertampung, dapat terwadah dan dapat diterbitkan dalam bentuk buku yang nantinya anak-anak itu bisa memiliki rasa bangga. Oh, ternyata hasil karya saya dicetak, diterbitkan dan bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain, karena tergantung dari isinya nanti antologinya seperti apa, itu juga bisa memberikan inspirasi untuk orang lain setelah membaca buku antologi dari anak-anak tersebut. Dan ketika dicetak, apalagi nanti kalau itu bisa diperjualbelikan, itu kan juga bisa bermanfaat untuk anak itu sendiri ataupun untuk sekolah. Dan dimana untuk penikmatnya nanti juga orang tua dari siswanya itu juga memiliki rasa bangga. Ternyata anak saya itu kreatif, oh anak saya itu bisa menulis, oh hasil dari tulisan anak saya itu ternyata bagus. Nah, itu sebagai salah satu mengapa saya memilih buku antologi ini, di mana bisa meningkatkan literasi siswa, bisa menampung daya kreativitas siswa ketika siswa itu ingin menuliskan sebuah karya. Begitu. Terima kasih Ibu Sarah. Ya, baik, terima kasih. Saya bagus jawabannya nanti. Ini yang terakhir tambah dari Ibu Prasmona pada Ibu Guru dan SPPD kami persilakan. Terima kasih Mas Agit. Berikan plus dulu. Plus juga untuk Mas Agit. Baik, luar biasa nih, selamat akhirnya sudah bisa menampilkan seminar hasil laporan di siang hari ini ya. Sekali lagi sudah rencana dengan baik, nanti dicermati lagi karena seperti tadi disampaikan Pak Sam ya, bahwa kita itu akhir berubah itu dan menjadi sesuatu yang benar-benar sebagai pendidik kita harus siap tidak selalu berubah. Oleh karena itu pesan saya, kalau nanti bisa tidak harus selesai dalam 1, 2, 3 tahun,
bisa dipercepat itu akan menjadi lebih baik. Tetap berkolaborasi, sekarang tadi sudah berkolaborasi dengan beberapa tim yang di sekolah karena sukses ataupun tidaknya Spensa ini benar-benar di tangan kalian yang masih muda, yang penuh dengan semangat, inovasi, dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk sekolah yang kita cintai. Saya kira tidak biasanya saya berbanyak kata semuanya sudah bagus dan program dengan baik, tapi pesan saya sekali lagi jangan melepas semuanya yang di sini, terus mencari menggali yang baru, yang kekinian, yang membuat anak-anak itu bahagia, tetapi tetap pembelajarannya bermakna, kontekstual, aktual, dan semuanya ini rumah kedua yang kita cintai. Saya kira itu mari kita berikan dulu Spensa, jaya, Spensa, jaya, Spensa, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas arahannya Ibu Kepala. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Untuk pantunnya, penutup seminar saya yaitu burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari saya angkat tinggi, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tantri ada di SPG yang telah menyelesaikan hasil laporannya dan peserta terakhir. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita telah menuju ke acara terakhir yaitu pada